kita semua nilai dasar. Mengapa kita perlu memperkuat komitmen kebangsaan? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu bukan hanya dari sisi etnisitas atau kesukuan, tetapi juga meliputi daerah asal, budaya, bahasa, dan agama. Namun pun begitu, karena memiliki kesamaan nasib dan kesamaan sejarah di masa lalu, bangsa ini berkomitmen untuk bersatu menjadi satu bangsa yang besar. Dalam Sumpah Pemuda, para pendahulu kita berikrar menjadi satu bangsa dengan satu tanah air dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, pada tanggal 18 Agustus, para pendiri bangsa sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Pancasila inilah yang menjadi pondasi untuk berdiri kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekalipun beraneka ragamnya, tetapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Setelah 75 tahun lebih Republik ini berdiri di atas dasar Pancasila, tantangan dan ancaman tidak pernah berhenti. Tidak seperti pada awal berdirinya negara ini, ancaman-ancaman berupa invasi militer dari negara-negara asing yang ingin kembali menancapkan kekuasaannya. Untuk ancaman seperti itu dapat kita hadapi dengan kekuatan militer dan perlawanan rakyat semesta. Tetapi berbeda halnya tantangan yang muncul saat ini. Tantangan itu ada yang datang dari luar, ada juga yang datang dari dalam. Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa mengidentifikasi tantangan-tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini adalah sebagai berikut. Tantangan yang berasal dari dalam. Pertama, masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama secara benar, serta munculnya pemahaman terhadap agama secara keliru dan sempit. Pandangan agama yang keliru dan sempit memunculkan intoleransi dan radikalisme. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta merilis hasil temuannya tentang radikalisme dan intoleransi di dunia pendidikan. Menurut lembaga ini, pada tahun 2018 terdapat 59% guru yang beragama Islam mendukung berdirinya negara Islam. Sementara pada tahun 2020, lembaga ini kembali merilis temuannya yang menunjukkan 30,16% mahasiswa Indonesia berpandangan intoleran. Sebelumnya, pada tahun 2017, Al-Fara Research Center merilis hasil temuannya yang menunjukkan 28,5% mahasiswa di 12 kampus negeri menolak pemimpin non-Muslim, sedangkan 23,5% mendukung terbentuknya negara Islam, dan 17,8% mendukung khilafah. Radikalisme bukan hanya menyebar di kalangan dunia pendidikan saja, tetapi bahkan telah menyusup ke dalam kalangan aparatur negara, baik sipil maupun militer. Disinyalir bahwa terdapat 3% anggota TNI telah terpapar radikalisme. Sementara itu, meskipun belum ada hasil penelitian tentang radikalisme di institusi kepolisian, namun tidak dapat disangkal bahwa radikalisme pun telah menyusup juga di kalangan polisi. Contohnya adalah kasus Bribda Nesti yang menunjukkan bahwa radikalisme telah menyusup juga di kalangan polisi. Berikut ini adalah rangkuman hasil temuan Al-Fara Research Center dan Mata Air Foundation tentang pengaruh radikalisme dan anti-Pancasila di kalangan masyarakat. 23,3% pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah. 23,4% mahasiswa setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah.
18,1% pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. 19,4% pegawai negeri sipil menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. 9,1% pegawai badan usaha milik negara tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Data-data yang telah kita lihat tadi dapat menjelaskan mengapa akhir-akhir ini fenomena sosial politik yang bernuansa pandangan keagamaan yang sempit semakin menguat. Intoleransi dan radikalisme telah menjadi ancaman yang serius bagi bangsa ini. Tantangan yang berasal dari dalam yang kedua, terabaikannya kepentingan daerah dan menguatnya fanatisme kedaerahan. Gaya pemerintahan Orde Baru yang sentralistik mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat, sementara di daerah-daerah menjadi sangat lemah. Bukan hanya dalam hal kekuasaan yang terkonsentrasi di pusat, hasil-hasil pembangunan pun begitu. Lebarnya jurang kesenjangan antara daerah dan pusat, antara Pulau Jawa dan luar Jawa, menimbulkan ketidakpuasan daerah-daerah dan menguatnya sentimen kedaerahan yang memantik terjadinya konflik-konflik sosial, baik secara vertikal antara daerah dan pusat, maupun secara horizontal antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh sentimen kedaerahan. Situasi sosial politik yang demikian kemudian memunculkan wacana daerah untuk melepaskan diri dari NKRI. Tantangan yang berasal dari dalam yang ketiga, kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan. Indonesia adalah sebuah negara bangsa yang terdiri dari 1.128 suku bangsa dengan ragam bahasa, budaya, dan agama yang tersebar di sekitar 17.504 pulau. Fakta kemajemukan ini memerlukan sikap untuk saling menerima dan saling menghargai. Jika tidak, maka akan sangat mudah terjadi pergesekan dan benturan yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan. Tantangan dari dalam yang keempat, kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa. Perilaku tokoh-tokoh bangsa yang tidak menunjukkan keteladanan yang baik dapat menimbulkan apatisme dan sinisme masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kurangnya keteladanan yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh bangsa itu misalnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tantangan dari dalam yang kelima, tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal. Indonesia adalah negara hukum. Hukum seharusnya menjadi panglima yang mengatasi semua kepentingan. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tetapi tidak jarang dalam praktiknya, hukum dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, misalnya dikendalikan oleh kekuatan ekonomi maupun kekuatan politik. Penegakan hukum menjadi tebang pilih dan tumpul ke atas tajam ke bawah. Hal ini dapat menciderai rasa keadilan di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap eksistensi negara. Selain tantangan kebangsaan yang berasal dari dalam, tantangan yang berasal dari luar juga ada. Menurut ketetapan MPR nomor 6 tahun 2021 ini, tantangan kebangsaan yang berasal dari luar adalah: pertama, pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dan persaingan antar bangsa yang semakin tajam. Globalisasi adalah proses saling terhubung, saling berinteraksi, saling berkaitan, saling bergantung, dan saling mempengaruhi antar individu, antar kelompok, serta antar negara. Globalisasi membawa perubahan dalam banyak hal. Dengan globalisasi ini, sekat-sekat kebangsaan dan nasionalisme menjadi semakin kabur. Budaya bangsa-bangsa di dunia saling mempengaruhi. Perekonomian pun demikian. Lalu lintas perdagangan maupun tenaga kerja melintasi batas-batas negara. Arus globalisasi ini di satu sisi memang mempunyai dampak positif. Di antaranya adalah meningkatnya taraf kehidupan masyarakat
karena kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perekonomian. Namun di sisi lain menimbulnya kekhawatiran karena memudarnya identitas nasional dan persaingan antar bangsa semakin tajam menjadi ancaman serius bagi anak bangsa yang kurang memiliki daya saing. Arus globalisasi ini juga yang memudahkan masuknya ideologi-ideologi dan agenda-agenda asing yang dapat mengancam eksistensi bangsa. Misalnya ideologi-ideologi transnasional, baik yang berpaham pandangan agama yang sempit maupun yang berorientasi ekonomi kapitalistik. Tantangan dari luar yang kedua, yaitu semakin kuatnya intensitas intervensi kekuatan kapital global dalam perumusan kebijakan nasional. Tumbangnya Uni Soviet menjadi tanda tumbangnya ideologi komunis dan menempatkan kapitalisme memenangi perang dingin yang telah berlangsung kurang lebih setengah abad lamanya. Kapitalisme mewarnai perekonomian dunia saat ini. Republik Rakyat Cina yang meskipun secara konstitusional menyatakan sebagai negara komunis, namun praktiknya saat ini menjadi sangat kapitalistik. Sejalan dengan arus globalisasi, kapitalisme global membentuk konglomerasi merambah segala penjuru dunia, menembus batas-batas negara bangsa, dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan menguasai sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tidak jarang kepentingan kapitalis global ini mempengaruhi kebijakan-kebijakan nasional sehingga dapat menyandera kedaulatan bangsa. Tantangan-tantangan kebangsaan yang sudah disebutkan tadi hanyalah sebagian contoh saja. Masih banyak lagi tantangan yang dapat melemahkan dan mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita saat ini untuk kembali menegaskan komitmen kebangsaan kita, yaitu menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Kita akan membahas keempat komitmen kebangsaan kita itu pada video berikutnya. Salam Pancasila. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia